Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk mengadakan pemuridan, melanjutkan tentang tema pertobatan sejati. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur anugerah-Mu. Kalau sore hari ini Tuhan mengumpulkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kuduskan hati pikiran kami, urapi kami, berikan kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu, apa yang diajarkan kebenaran firman dalam hidup kami, supaya kami bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan membuka kitab Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih berjahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Puji Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita apa bukti pertobatan sejati kita kepada Tuhan, yaitu meninggalkan segala dosa yang mengikat, yang masih mengikat di dalam kehidupan kita. Terkadang kita susah bertumbuh, kita susah dewasa di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dosa yang masih mengikat di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena masih menyimpan berhala-berhala yang masih dipercayakan kita kepada berhala-berhala ini. Nah, kita akan melihat pada sore hari ini adalah pertobatan sejati. Manusia berdosa karena secara pasif tidak melakukan kehendak Allah. Apa sih wujud pertobatan sejati kita kepada Tuhan? Yang pertama, kita akan melihat perwujudan pertobatan sejati, yaitu yang pertama harus meninggalkan segala macam dosa. Dosa apa? Mungkin kita tahu segala dosa kejahatan kita, mungkin yang paling kita sering tidak tersadari adalah kebohongan, mungkin kesombongan, hal-hal yang tidak diberkenan di hadapan Tuhan. Dosa apa aja? Yang pertama adalah dosa seksual, dosa okultisme, dan dosa emosional. Selanjutnya, kita harus bertobat karena dosa itu sangat merugikan. Kenapa? Kenapa sangat merugikan? Karena ketika dosa masih mengikat di dalam kehidupan kita, Roh Kudus sulit sekali untuk memberikan pertumbuhan iman bagi setiap kita orang percaya. Karena itu, wujud pertobatan sejati kepada Allah adalah harus meninggalkan segala macam dosa. Selanjutnya, kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kemarin kita sudah melihat dan juga mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa tentang keselamatan. Keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan. Keselamatan tidak diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena itu wujud pertobatan sejati kita adalah harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai ada masih berhala-berhala yang masih disimpan, dan kepercayaan nenek moyang yang masih kita ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh sulit bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karena itu kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat di ayat pasal kitab Yohanes pasal 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah, ini kata Tuhan Yesus sendiri berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apapun dalam, mungkin dosa sekecil apapun tetap dosa. Nah, yang paling dosa yang paling mengikat kita adalah dosa berhala. Itu yang terkadang roh-roh jahat itu yang masih mengikat kita, membelenggu kita, sehingga kita nyaman di dalam dosa itu. Dan roh jahat itu, dosa itu yang akan mengikat, dan Roh Kudus juga sulit memberikan pertumbuhan iman kepada kita. Karena itu biarlah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi satu-satunya di dalam hidup kita. Tidak ada kuasa apapun yang masih mengikat di dalam kehidupan kita. Ketika dosa dan ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka biarlah Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan iman kepada kita, sehingga terus kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, apa sih yang wujud kita tinggal di dalam Tuhan sehingga kita boleh berbuah-buah di dalam Tuhan? Yaitu harus senantiasa memiliki kedisiplinan di dalam membaca Alkitab. Ini satu-satunya yang senantiasa memberikan, karena kan di dalam Roma juga dari hari ke hari kita boleh diperbarui di dalam Tuhan. Memang tidak bisa kita merubah 100% langsung berubah, percaya kepada Tuhan berubah 100%, tetapi dari hari ke hari kita boleh berubah di dalam Tuhan, sehingga dosa itu tidak mengikat lagi di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa? Yang pertama tadi kita harus memiliki kedisiplinan di dalam membaca Alkitab dan doa. Satu-satunya kita tetap tinggal di dalam Tuhan sehingga roh jahat itu tidak akan mengikat kita dengan dosa, apalagi penyembahan berhala, adalah dengan memiliki kehidupan doa bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita semua, saudara-saudari, supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Terlebih kita harus melepaskan apa yang masih mengikat kita adalah penyembahan berhala dan juga roh nenek moyang kita, mungkin ajaran-ajaran nenek moyang yang masih mengikat kita. Supaya apa? Supaya wujud pertobatan sejati kita kepada Tuhan itu benar-benar nyata di dalam hidup kita. Biarlah kita memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, yaitu milikilah iman yang teguh kepada Tuhan, dan jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan mengakhiri pembinaan untuk pertobatan sejati, tema pertobatan sejati. Kita akan mengakhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Tuhan baik, sangat baik bagi kami. Wujud kasih kami kepada Allah, kami boleh memiliki pertobatan sejati, yaitu kami dengan menanggalkan segala dosa kami yang masih mengikat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami seringkali tidak menyadari setiap dosa yang masih ada dalam hidup kami, sehingga iman kami, pertumbuhan kami tidak didewasakan di dalam Tuhan, sehingga kami tidak berbuah. Karena itu Tuhan, kami akan menanggalkan segala dosa yang masih mengikat kami, segala dosa-dosa apapun Tuhan, bahkan segala penyembahan berhala kami akan melepaskannya, dan sehingga kami juga memiliki kedisiplinan di dalam Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dan kami mau berkomitmen untuk membaca kebenaran firman-Mu. Kami memiliki intim bersama dengan Tuhan, hubungan bersama dengan Tuhan. Karena itulah jalan satu-satunya supaya kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai pribadi. Terima kasih Tuhan. Biar sore hari ini kami berdoa untuk saudara Desmond. Tuhan, berikan dia kekuatan, hikmat, dan juga kemampuan untuk dia tetap teguh dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala apapun kerinduan doanya Tuhan yang memberkati, terus bertumbuh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, masa depannya dalam tangan-Mu. Berkati juga saudari Februari Tuhan, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan jadikan masa muda mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Cita-citanya mereka diberkati oleh Tuhan. Saudari Lele juga Tuhan berkati, hikmat, kemampuan, dan juga kemampuan dalam segala apapun yang pekerjaannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan.
segala cita-cita mereka, masa muda mereka selalu ada dalam tangan-Mu, tubuh jiwa mereka bungkus dengan kuasa-Mu dan perlindungan Allah sempurna, sehingga tidak ada satu kuasa apapun yang mengganggu anak-anak muda ini Tuhan, karena kuasa Tuhan yang menaungi, melindungi, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah dan kemuliaan Tuhan menyertai mereka dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pembinaan kita sampai hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.